Brian Patrick Carroll adalah nama asli dari Buckethead. Dia adalah seorang musisi multi-instrumental asal Amerika yang sangat berkarakter. Sebagian besar orang di dunia mungkin baru mengenal Buckethead setelah ia menjadi lead gitar pengganti Slash di Guns N' Roses. Dia menjadi idola baru di Guns N' Roses saat itu, dan dianggap sebagai titisan kedua di Guns N' Roses setelah Slash. Buckethead memiliki jari-jari yang ekstra panjang yang memudahkannya untuk meloncat di antara fret gitar seperti Paul Gilbert. Buckethead ini adalah seorang gitaris solo yang menguasai berbagai aliran genre musik. Sebut saja progressive metal, rock, blues, bluegrass, ambient, avant-garde musik, techno, funk, dan akustik. Buat yang belum pernah dengar lagu-lagu dari Buckethead, saya kasih rekomendasi beberapa lagu dari Buckethead yang harus kalian dengar, yaitu Jordan, Soothsayers, Familiar Spirit, Coupon, Bubu Got His Black Belt, Hold Me Forever, The Kids That Rain Lightning, Herbie Climb a Tree, Padmazana, QZ9, Baron Part 1, El Indio, Electric Tears, King James, Level 4, Plastination Station, Dream of the World, We Are One, Sled Ride, Spell of Gypsy, Big Sur Moon, Beans and Grab, Badness, dan The Rising Sun. Sebelum saya mulai biografi dari Buckethead, berikut ini ada 18 fakta menarik dari Buckethead yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, Buckethead memakai topeng putih di mukanya sejak usia 15 tahun. Sejak saat itu hingga sekarang, Buckethead tidak pernah melepas topengnya. Baik itu saat makan, saat tidur, saat rekaman di studio, maupun saat jalan-jalan keluar rumah, Buckethead tidak pernah melepaskan topengnya. Yang kedua, di bagian mata pada topeng Buckethead tidak ada lubang yang menampakkan bola mata dari Buckethead. Jadi dengan kata lain, jika Buckethead lagi konser atau lagi ngejam di studio, dia main dengan mata tertutup. Atau bahasa gampangnya, dia sudah hafal semua bagian fret gitar, baik dari nadanya dan chord musiknya. Yang ketiga, Buckethead paling sering improv. Selama berkarir dari dulu hingga sekarang, Buckethead selalu tampil dengan improvisasi di bagian part solo setiap lagu yang dia bawakan. Baik part solo lagu-lagu Guns N' Roses maupun lagu-lagu dari ciptaannya. Jadi dengan kata lain, Buckethead tampil tidak sesuai dengan kaset atau tidak monoton seperti yang ada di kaset atau CD. Buckethead selalu memainkan part solo secara improv di setiap konser, dan improvisasinya selalu berbeda di setiap kota tempat Buckethead konser. Yang keempat, Buckethead belajar gitar secara langsung sama Paul Gilbert dan Shawn Lane. Jadi tidak heran jika gaya permainan Buckethead bisa dikatakan mirip dengan Shawn Lane atau Paul Gilbert. Yang kelima, karena sangat mengidolakan Paul Gilbert sang guru, di awal tahun 2002, Buckethead membeli gitar Gibson custom yang berwarna putih, dan juga gitar Jackson Flying V yang juga berwarna putih karena saat itu Paul Gilbert sering memakai gitar Ibanez-nya yang berwarna putih. Karena itulah Buckethead sangat ikonik dengan Gibson putihnya dan dua buah kill switch merah yang ada di gitar Gibsonnya. Yang keenam, Buckethead sangat mengidolakan Michael Jackson. Saking ngefansnya sama Michael Jackson, Buckethead bisa moonwalk, dan Buckethead juga membuat lagu yang berjudul The Landing Beacon sebagai tribut untuk mendiang Michael Jackson. Yang ketujuh, selain Michael Jackson, Buckethead juga sangat mengidolakan Bruce Lee. Bahkan dia jago memainkan nunchucks seperti Bruce Lee. Lagu Nunchukakata dan lagu Game of Death adalah lagu tribut untuk Bruce Lee yang dibuat oleh Buckethead. Yang kedelapan, selain itu, Buckethead juga membuat lagu yang ia dedikasikan atau dia tujukan kepada beberapa pemain basket ternama yang menjadi idolanya. Yang pertama, yaitu Michael Jordan dengan lagu yang berjudul Jordan, Happy Birthday 23MG, dan Jumpman. Yang kedua, George Gervin dengan lagu yang berjudul Iceman. Yang ketiga, Blake Griffin dengan lagu yang berjudul Crack the Sky dan Griffin Spike. Yang keempat, Pete Maravich dengan lagu yang berjudul The Marks of Davis. Selanjutnya ada LeBron James dengan lagu yang berjudul LeBron Tron, King James, dan LeBron. Dan yang terakhir adalah Kareem Abdul-Jabbar dengan album Karen Footprint di album Pikes nomor 145. Yang kesembilan, Buckethead sering giveaway di setiap konser. Buat teman-teman yang belum tahu, hanya Buckethead lah yang satu-satunya musisi yang selalu memberikan giveaway kepada penontonnya.
Buckethead akan selalu giveaway di setiap pertengahan pertunjukannya. Jadi, jika Buckethead tampil selama 2 jam di panggung, biasanya di pertengahan konser dia akan giveaway kepada penonton. Buckethead selalu giveaway kepada penontonnya berupa mainan. Eits, jangan salah, mainan yang diberikan Buckethead kepada penonton itu bukan mainan bekas atau mainan murahan. Yang ke-10, Buckethead ini jago breakdance. Buat teman-teman yang belum tahu, Buckethead ini sangat jago breakdance, terutama robot dance. Setelah dia breakdance, maka dia akan giveaway mainan kepada penontonnya. Yang ke-11, selain jago di gitar, Buckethead ini sangat mahir bermain bass, dan ada satu album di seri Spikes nomor 117 yang menampilkan permainan bass dari Buckethead di album tersebut. Buckethead juga tampil bermain banjo, dan ada satu album yang berjudul Spinal Clock yang menampilkan permainan banjo dari Buckethead. Yang ke-12, selama karirnya, Buckethead sudah merilis 30 album dari tahun 1992, 290 series album Pikes atau mini album, 50 album kolaborasi dengan band, dan jika ditotalkan, Buckethead sudah merilis album sebanyak kurang lebih 370 album solo. Dan kabarnya, Buckethead masih akan merilis album Pikes seriesnya. Yang ke-13, selama dalam karir, Buckethead tidak pernah berbicara untuk menyapa kepada penontonnya. Buckethead berbicara hanya kepada orang-orang terdekatnya. Dari puluhan ribu musik yang dibuat oleh Buckethead, ada beberapa lagu saja yang dinyanyikan secara langsung oleh Buckethead. Di antaranya adalah Daniel, yang merujuk kepada Daniel Chicks, terus ada lagu I'll Wait, dan sebuah prolog. Yang ke-14, Buckethead adalah seorang musisi yang bersih. Dia tidak punya tato, tidak tindikan, tidak memakai obat-obatan atau drugs, dia tidak merokok, dan tidak hidung belang. Berikutnya, yang ke-15, Buckethead adalah salah satu gitaris yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Diketahui bahwa Buckethead ini memiliki tinggi badan 198 cm, sama seperti saya. Selain tinggi, jari-jari tangan Buckethead memiliki ukuran yang lebih panjang dari gitaris yang lain. Di tahun 2013, Buckethead merilis album solo sebanyak 31 album. Di tahun 2014, Buckethead merilis 60 album solo. Di tahun 2015, Buckethead merilis 118 album solo. Sebuah angka yang fantastis dari seorang Buckethead. Kurang lebih satu album dia rilis setiap 3 hari. Dan saya yakin tidak ada gitaris solo karir yang lain yang sanggup membuat satu album dalam waktu 3 hari. Dan yang lebih gilanya lagi, selama bulan Oktober di tahun 2015, dari tanggal 1 Oktober sampai 1 November, Buckethead merilis album setiap hari dengan tema ambien gelap dan menghitung mundur hari sebelum Halloween. Yang berikutnya, pada saat bersama Guns N' Roses, di album Chinese Democracy milik Guns N' Roses, Buckethead mengisi part solo di lagu Chinese Democracy, Shackle Revenge, Better, Street of Dreams, If the World, There Was a Time, Scrapped, Riot and the Bedouins, Sorry, ERS, Madagascar, dan Prostitute. Dan yang terakhir, untuk pertama kalinya di tahun 2017, Buckethead mau datang ke salah satu podcast di Amerika dan mau diwawancarai pada saat podcast. Pada saat podcast, Buckethead akhirnya membuka topengnya dan ini adalah wajah Buckethead. By the way, ini adalah versi animasinya. Untuk secara asli sengaja tidak dipublikasikan. Dan ini adalah biografi dari Buckethead. Brian Patrick Carroll lahir pada tanggal 13 Mei 1969. Dia ini adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dengan Lynn, Lisa, Lori, dan John. Ayahnya bernama Tom, yang sudah meninggal di tahun 2014, adalah pelatih atletik di Damien High School dari tahun 1973 sampai ia pensiun di tahun 2013. Dan ibunya bernama Nancy Carroll. Ibunya sudah meninggal di tahun 2013. Buckethead dibesarkan di pinggiran kota California, tidak jauh dari Disneyland. Semasa mudanya, dia adalah anak introvert atau anak yang pemalu dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya. Biasanya dia menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar yang diisi dengan buku komik, permainan, memorabilia film seni bela diri, dan mainan. Dia juga menghabiskan banyak waktu di Disneyland. Buckethead mulai bermain gitar pada usia 12 tahun. Dia belajar bermain gitar dari seorang pria tua yang tinggal di jalanan, yang meninggal sebelum Carroll pindah.
Akan tetapi, dia mengatakan bahwa ia baru serius setahun kemudian ketika ia pindah dari Huntington Beach, California ke Claremont. Permainan gitarnya mulai membaik dengan mengambil pelajaran privat dari berbagai guru di toko musik setempat. Guru gitarnya adalah Max McGuire, Johnny Fortune, Mark Hammond, Faber Brown, Joey Tavola, dan Paul Gilbert. Buckethead mengucapkan terima kasih kepada semua guru ketika ada di acara sebuah band yang bernama Daily Crepes di peringatan ulang tahun style musik yang ke-25 tahun. Dia kemudian mulai membuat rekaman demo dari gaya bermain dan gaya khasnya yang kemudian dirilis pada tahun 2007-2008. Karakter Buckethead muncul ketika Brian melihat film horor 1988 Halloween 4 dan terinspirasi dari film. Dia kemudian pergi keluar tepat setelah menonton film itu dan membeli topeng putih seperti milik Michael Myers. Kemudian, ide ember yang ada di kepalanya muncul pada saat makan malam dan pada saat itu menunya adalah ayam. Pada tahun 1988 setelah meninggalkan band Class X, Buckethead memasukkan lagu yang berjudul Brazos ke dalam kontes majalah Guitar Player, dan dia menjadi runner-up. Di tahun yang sama, seorang editor majalah yang bernama Jess Obrecht datang untuk mencari Buckethead. Saat itu, Buckethead bersama orang tuanya meninggalkan sebuah rekaman demo di meja resepsionis majalah untuk Obrecht. Sang editor pun terkesan dengan demo ini. Ia bergegas ke restoran tempat Buckethead dan orang tuanya sedang makan siang. Ia lalu memotivasinya untuk memanfaatkan sebagian besar bakatnya supaya disalurkan, dan pada akhirnya mereka menjadi teman. Pada tahun 1989, lagu berjudul So We yang dibuat Buckethead mendapat pujian terhormat dari kontes lagu saat itu. Setelah dua kaset demo pertamanya, yaitu Giant Robot dan Buckethead Land Blueprints, Buckethead merilis album Buckethead Land pada label rekaman Avant Jepang milik John Zorn pada tahun 1992. Meskipun tersedia hanya sebagai kaset impor yang mahal, akhirnya dapat diterima dengan positif dan mendapatkan perhatian. Di tahun 1992, Buckethead membentuk supergrup yang bernama Praxis. Album pertama mereka yang berjudul Transmutation dirilis pada tahun yang sama dan diterima dengan baik. Pada tahun 1993, Buckethead mengikuti audisi band Red Hot Chili Pepper yang tidak lama setelah John Frusciante meninggalkan band. Buckethead mengikuti audisi tanpa harus mendengar salah satu lagu dari mereka. Di tahun 1994, Buckethead merilis album studio kedua yaitu Giant Robot yang menampilkan banyak penampilan artis tamu seperti Iggy Pop dan Bill Moseley. Nama album berasal dari serial Jepang Johnny Soko and His Flying Robot. Buckethead adalah seorang penggemar dari Johnny Soko. Ia juga merilis dua album lain dengan Praxis, album kedua dan album ketiga mereka di studio. Pada tahun 1995, Buckethead tidak merilis album solo apapun, tapi berkolaborasi dengan beberapa seniman seperti Jonas Hellborg dan Michael Shaver. Ia juga berkontribusi untuk soundtrack film, diantaranya sebagai Johnny Mnemonic dan Mortal Kombat. Kemudian di tahun 1996, Buckethead merilis album solonya The Day Robot dengan bantuan produser Inggris DJ Nin dan Laswell. Selain membuat album, Buckethead juga membuat soundtrack beberapa iklan televisi. Pada tahun 1997, Buckethead terus berkontribusi ke soundtrack film. Pada tahun 1998, Buckethead merilis album Kolma, sebuah album yang didedikasikan untuk ibunya, yang pada saat itu sedang menderita kanker usus besar. Pada tahun 1999, Buckethead merilis album kelima, sebuah kolaborasi dengan Les Claypool dari Primus Band, yang berjudul Monster and Robot, yang saat ini menjadi album terbaik penjualan karirnya. Lalu bagaimana Buckethead bisa bergabung dengan Guns N' Roses? Waktu itu Axl Rose menghubungi langsung Buckethead dan langsung memintanya untuk bergabung dengan Guns N' Roses. Awalnya Buckethead bingung si Axl Rose ini dapat nomornya dari mana. Dan Buckethead tentu saja tahu dengan band ini. Tapi tentu saja Buckethead tidak pernah terpikirkan oleh dirinya kalau dia akan diajak join untuk main di dalam bagian Guns N' Roses. Meskipun demikian, Axl tetap mengajak Buckethead untuk bergabung ke Guns N' Roses. Pada hari Natal, Axl mengundang Buckethead ke rumahnya. Di hari libur Natal itu, Buckethead merasa sangat spesial dan sangat bahagia karena dia dapat hadiah Natal dari Axl Rose berupa boneka Leatherface. Sebagai informasi, Buckethead ini sangat menginginkan boneka Leatherface ini.
dan dia berharap ada seseorang yang memberikannya. Dan ternyata orang yang memberikan apa yang diinginkannya itu adalah Axl Rose. Buckethead pun langsung tercengang. Bagaimana bisa si Axl ini tahu tentang apa yang diinginkannya? Dan tentu saja, setelah mendapat hadiah Natal dari si Axl, Buckethead pun mau bergabung dengan Guns N' Roses. Buckethead mencapai popularitas publik yang lebih tinggi sebagai gitaris untuk Guns N' Roses dari tahun 2000 sampai 2004. Ia merekam album yang sering tertunda yaitu Chinese Democracy dan tampil live di atas panggung pada tahun 2001 dan tahun 2002, termasuk Rock in Rio 3, MTV Video Music Award, dan bagian dari tour Chinese Democracy. Meskipun menjadi anggota Guns N' Roses, Buckethead juga merilis album studio ke-6 yang disebut Somewhere Over the Slaughterhouse di tahun 2001 dan juga mini album yang disebut KFC Skin Palace. Buckethead juga merilis 2 album dengan Cornbucks bandnya. Dia juga bergabung dengan proyek baru yang bernama Thanatosis yang pertama dan yang kedua Sinterai. Pada tahun 2002, Buckethead merilis 3 album studio, yaitu Funnel Weaver, Bermuda Triangle, dan Electric Tears. Di tahun yang sama, Buckethead bersama Bernie Worrell, Brian, dan Les Claypool membentuk sebuah band yang bernama Colonel Claypool's Bucket of Barney Bryans. Kemudian pada tahun 2003, Buckethead merilis album studionya yang ke-10, yaitu Buckethead Land 2, dan juga berkolaborasi dengan seorang aktor yang bernama Viggo Mortensen yang berjudul Pandemonium from America. Hubungan Buckethead dengan Guns N' Roses agak tidak menentu pada tahun 2003. Meskipun ada kewajiban kontraktual, menurut sebuah wawancara dengan Axl Rose, ia tampaknya meninggalkan band pada Januari tahun 2004 tanpa memberitahu siapapun, dan bergabung kembali dengan cara yang sama pada bulan Februari. Kata Axl Rose saat wawancara, gaya hidupnya yang angin-anginan telah membuat tidak mungkin solid lagi. Bahkan teman-teman terdekatnya, hampir semua tidak komunikasi dengannya dalam bentuk apapun. Pada Maret tahun 2004, Buckethead memutuskan untuk keluar dari band Guns N' Roses. Dia sangat bosan untuk menunggu kepastian rilisnya album Chinese Democracy, dan dia merasa tugas-tugasnya di Guns N' Roses sudah selesai. Setelah keluarnya Buckethead dari Guns N' Roses, Buckethead kemudian mengikuti komunitas musik underground. Di tahun 2004, Buckethead merilis 3 album studio, yaitu Island of the Lost Mine, Population Override, dan The Cuckoo Clocks of Hell. Dalam sebuah wawancara dengan Revolver, Ozzy Osbourne menyatakan bahwa ia telah menawarkan untuk meminta Buckethead bermain gitar dalam bandnya di Ozzfest, tetapi berubah pikiran setelah bertemu dengannya dan menyadari bahwa dia tidak akan menghapus kostumnya. Ozzy mengatakan seperti ini, "Aku mencoba mencari Buckethead. Aku bertemu dengannya dan memintanya untuk bekerja denganku. Tetapi jika dia mau menyingkirkan ember sialan itu. Jadi aku kembali kemudian. Dan dia memakai topi Marsijo ini. Aku bilang, 'Lihat, jadilah dirimu sendiri.' Dan aku memanggilnya Brian." Kemudian Buckethead berkata, "Tidak ada yang memanggilku Brian kecuali ibuku. Jadi aku bilang, kalau begitu, pura-puralah aku ini adalah ibumu. Dan saya mengakui kalau dia adalah gitaris yang hebat," kata Ozzy Osbourne. Pada tahun 2005, Buckethead merilis album yang berjudul Buckethead and Friends, Enter the Chicken. Pada tahun 2006, lagu Buckethead yang berjudul Jordan muncul pada video game yang berjudul Guitar Hero 2 di PS2. Singkat cerita, sampai tahun 2011, Buckethead merilis mini album Pike Series. Pike 1 sampai dengan saat ini di tahun 2021 sampai 290 saat ini. Buckethead masih terus merilis album series Pike sampai nomor 290. Sayangnya, di tahun 2020 kemarin, Buckethead tidak merilis satu album pun. Mungkin karena di sana lagi ada PSBB kali ya. Itu tadi adalah biografi dari Buckethead. By the way, Buckethead ini tidak menikah, tidak memiliki pasangan dan tidak memiliki anak. Dan Buckethead ini adalah jomblo. Itu tadi adalah biografi dari Buckethead. Bagaimana menurut kalian tentang Buckethead ini? Dan lagu apa yang kalian suka dari Buckethead? Coba tulis di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan share atau bagikan video ini jika kalian tidak suka dengan video ini. Dan saya harap kalian tidak suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.